Halo teman-teman, saya akan berbagi beberapa kerugian nih apabila kita saling memfollow nih teman-teman. Jadi kita simak video ini sampai selesai ya, supaya kita dapat insight atau pemahaman yang luas tentang kerugian kita saling memfollow. Jadi kerugian yang pertama, poin yang pertama itu teman-teman, algoritma tidak optimal. Jadi kayak gimana ya, saya sebagai contoh, orang yang saling memfollow itu biasanya yang kita follow balik itu pun tidak menyukai konten kita. Rata-rata mereka hanya mengejar pengikut gitu. Beda sama orang yang mengikuti kita. Jadi dia itu minat dengan konten kita, dan kita memfollow dia juga, kita belum tentu suka sama konten dia gitu. Jadi nanti walaupun kita ngepost, orang itu nggak mau nonton karena mereka pun hanya mengejar follower, bukan mengejar konten gitu, mengejar konten, nilai konten yang ada di si yang kita follow itu. Jadi yang algoritma itu biasanya tidak optimal teman-teman. Saya belajar dari berbagai sumber itu, kalau kita saling memfollow itu algoritma tidak optimal. Jika saling follow dilakukan dengan akun yang tidak relevan dengan minat atau niche teman-teman, interaksi yang terjadi mungkin rendah nih teman-teman, sehingga algoritma kayak Facebook tentunya akan menilai konten teman-teman kurang menarik dan membatasi jangkauan nih teman-teman. Jadi untuk follower itu tidak aktif nih teman-teman. Banyak akun yang Anda follow mungkin tidak benar-benar menonton atau berinteraksi dengan konten teman-teman sendiri. Nah, ini dapat menurunkan engagement rate yang mempengaruhi performa konten di algoritma YouTube nih teman-teman. Jadi resiko konten juga terabaikan. Jadi konten-konten teman-teman juga terabaikan kalau masuk ke berandanya dia gitu. Karena teman yang saling memfollow itu juga tidak peduli gitu. Mereka pun sebenarnya pingin ditonton. Jadi sesama kreator gitu teman-teman, bukan sesama orang peminat gitu. Jadi kreator memfollow kreator ya. Kreator itu ya dia hanya mencari ide. Tujuan kreator kan mencari ide, bukan kayak membalasin komentar. Semuanya tidak bisa, bukan komentator. Kita kreator, kita mencari ide. Kita semuanya membalas ya hanya 1-2 yang kira-kira unik ya. Nggak mungkin 1000 komentar kita balas semua ya. Kita bikin kontennya kapan kalau untuk hanya membalas semua komentar yang masuk, kan gitu teman-teman. Jadi sehingga sulit untuk fokus pada interaksi itu, mengembangkan hubungan dengan followers gitu teman-teman ya. Jadi kayak kompetisi jangkauan. Jika teman-teman dan akun yang teman-teman follow memposting konten serupa, bisa saja bersaing langsung untuk mendapatkan perhatian dari audiens yang sama, yang justru mendapat menurunkan daya tarik konten teman-teman ya. Makanya ini harus diperhatikan lagi teman-teman. Saling memfollow itu bagus, cuman yang kita follow itu sebenarnya orang yang kontennya pingin ditonton. Tapi apabila kita membangun branding, tidak mencari, kita nggak usah memfollow orang yang mengikuti kita. Kita kan konten kreator itu ya harus menyuguhkan, harus menganalisa, harus mencari ide gitu. Kita nggak peduli dengan orang-orang yang sesama konten kreator lain, kecuali konten kreator itu kontennya bagus-bagus yang bisa kita ambil nilainya di situ. Nanti kita kayak yang video-video sebelumnya seperti ATM, analisa, tiru ya kan, di modifikasi, boleh itu kita follow, kita nanti bisa diambil kemanfaatannya. Tapi kalau yang kayak nggak usah kita follow gitu teman-teman. Mungkin ini dulu teman-teman ya. Apabila teman-teman ada yang penasaran atau ada yang kurang mengerti atau ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar teman-teman. Saya juga baru membangun Facebook ini baru sekitar 5 hari. Tapi kita sebelum membuat konten, kita riset dulu, kita nyari di internet, kita nyari dari berbagai sumber, baru kita bikin video ini. Oke teman-teman, selamat ya, Anda sudah sampai di menit ke-5 ini bertahan nonton video saya. Terima kasih.